Selamat siang. Nah, ini untuk update laporan untuk mobil Avanza dengan pengerjaan servis paket November, servis tune up, carbon clean, dan servis rem 4 roda. Nah, ini sedang proses pemasukan cairan khusus carbo cleaner ke ruang bakar. Nah, tujuannya untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di ruang bakar. Lalu lanjut untuk komponen-komponen sistem pembakaran sudah kita bongkar. Yang pertama dari bagian busi terlebih dahulu ya. Dari komponen businya, kondisinya masih bisa digunakan, hanya saja kotor hasil pembakaran ya. Kerak-keraknya, kondisinya empat-empatnya masih aman. Nanti kita coba bersihkan terlebih dahulu untuk businya. Lalu untuk koilnya sendiri kita cek juga tadi, kondisinya masih aman, belum ada tanda-tanda yang bermasalah untuk koilnya sendiri. Terus untuk komponen lainnya dari mesin ya, dari bagian fan belt, kondisinya fan beltnya masih aman, belum ada yang bermasalah. Biasanya yang bermasalah itu tanda-tandanya karetnya ini retak-retak. Nah, ini buatan. Lalu lanjut untuk bagian lainnya, minyak rem, ini kondisinya masih aman. Ini kita bersihkan untuk throttle bodinya dan juga sensor ESC nya. Untuk throttle bodinya tidak terlalu kotor, nanti kita coba bersihkan ya. Lalu untuk filter-filternya, filter udara, nah ini kondisinya sudah mulai kotor. Bagusnya ini diganti Pak, tapi jika ingin digunakan terlebih dahulu bisa, nanti kita bantu kita bersihkan. Lalu untuk filter AC, nah ini kondisinya sudah kotor banget Pak. Nah, bagusnya ini diganti Pak, soalnya untuk menyaring udara yang masuk ke dalam mobilnya panjenengan kabin. Malah takutnya kalau dibiarkan lama-kelamaan nanti takutnya filter ini mampet dan bisa efeknya di AC bisa bau apek gitu. Nah, lanjut untuk pada bagian servis rem, nah sudah kita bongkar untuk remnya. Ini bagian depan ya, nah, jelaskan terlebih dahulu. Untuk remnya sendiri, nah ini kondisinya masih tebal, masih bisa digunakan. Ini baru saja kita servis. Nah, lalu ini ada sedikit catatan dari bagian depan yang terlihat. Ini disc brake-nya sudah mulai baret lagi. Riwayat dulu udah pernah bubut kan. Terus kita lihat karet boot kaliper, nah ini sudah mulai sobek. Nah, sobeknya ini mengakibatkan kotoran masuk ke dalam pistonnya. Jadi dalamannya niki sudah mulai berkarat Pak. Maaf ya, kurang kelihatan. Biasanya faktor ini akibat usia juga bisa, atau pemakaian yang terlalu ekstrim. Padahal dulu waktu itu baru saja habis perbaikan kaliper dan bubut disc brake, tapi sudah seperti ini lagi. Biasanya pemakaian yang terlalu ekstrim, seperti saat berkendara cepat langsung direm mendadak, seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, ini terlihat juga bagian sealnya juga sudah mulai adanya retakan-retakan. Nah, ini untuk kanvas remnya masih aman, pen kalipernya juga masih aman. Tapi kalipernya ini jika dibiarkan lama-kelamaan nanti takutnya malah bikin macet pistonnya dan menyebabkan remnya blong. Saran dari kami untuk dilakukan pembongkaran untuk kalipernya Pak, gitu. Ini bagian depan kiri ya. Bagian depan kanan, nah ini kondisinya kampasnya masih tebal juga. Ini kita servis. Terus untuk kondisi disc brake-nya yang kanan ini tidak seperti yang kiri tadi, ini masih aman, cuman hanya baret pemakaian. Lalu untuk boot kalipernya, nah ini yang sebelah kanan
masih bisa digunakan. Terus halamannya ini masih aman. Jadi untuk yang sebelah kanan ini kondisinya masih aman Pak, gitu. Akan tapi yang sebelah kiri tadi saran dari kami untuk dilakukan pembongkaran, gitu. Terus saat kita cek pada bagian kaki-kaki, kita temukan yang pertama, nah ini yang terlihat dulu dari bushing low armnya sudah mulai retak-retak. Lalu dari laker rodanya ini tadi kita putar seperti ini gergel banget Pak. Nah, laker roda yang depan kanan, yang depan kiri tadi kita cek niku buatan gergel, yang parah sebelah kanan. Mungkin ini salah satu dari keluhannya panjenengan yang bunyi tadi, kemungkinan bisa dari ini juga, gitu. Untuk komponen kaki-kakinya yang lain aman. Terus kita temukan juga untuk karet stoppernya panjenengan ini. Nah, ini sudah mulai sobek, sudah mulai gogrok. Nah, ini efeknya jika gogrok nanti takutnya malah masuk ke as skoknya yang bikin macet skok breakernya. Nah, ini fungsinya untuk melindungi dari kotoran-kotoran biar nggak masuk ke asnya skoknya ini, gitu. Ini untuk yang depan kanan. Yang depan kiri, nah ini juga sama, bushingnya sudah mulai retak-retak. Dan yang sebelah sini karet stoppernya belum terlalu seperti yang kiri tadi, masih aman. Oke, kita lanjut untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang sistem remnya ini untuk kampasnya masih aman, masih tebal. Ini baru saja kita servis untuk kampasnya. Lalu kita temukan juga untuk bagian sistem remnya. Silindernya ini sudah mulai berkarat juga, tapi ini masih bisa main Pak, masih aman. Selagi ini belum bocor, ini masih bisa digunakan well silindernya. Terus ini kita temukan juga bagian bushing skoknya. Ini sudah lemah atau aus. Nah, ini juga bisa salah satu timbul bunyi ya tadi dari bos-bosannya shock breaker ini. Biasanya ngatain ini faktor usia Pak, karetnya ini. Lalu ini yang belakang kanan. Untuk bagian belakang kanan kondisinya kampasnya masih tebal. Terus well silindernya belum ada tanda-tanda kebocoran. Nanti kita servis. Lalu untuk tromolnya sendiri, nah ini kondisinya masih aman Pak. Harus saja dibubut ya. Itu terus untuk shock breakernya, dan ini bushingnya sudah terlihat sudah mau jebol juga. Ini bahaya Pak kalau sampai jebol Pak, gitu. Mungkin itu aja untuk laporan dari sistem remnya. Nanti kita coba catatkan ya. Nah, lalu untuk riwayat sebelumnya ada kebocoran oli dari bagian transmisi. Ini terlihat, nah, terlihat ada rembesan oli juga dari bagian transmisi. Kemungkinan ini dari tuas transmisinya. Jadi ada komponen seperti seal nonton itu biasanya sudah umur dan akhirnya detas atau keras, jadi mengakibatkan olinya keluar. Nah, caranya diperbaiki Pak. Nah, tapi jika ingin diperbaiki kita butuh waktu Pak, soalnya kita harus turun transmisinya kondisinya. Nah, di atas sana tempatnya itu. Kita butuh konfirmasi saking panjenengan ya.